Oke Kov, masih dalam suasana kemerdekaan Dirgahayu RI ke-79. Kalau kita masuk ke mall, ke toko-toko, di mana-mana lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan. Nah, hari ini kita kopdar edisi kedua. Saya mau kasih tunjuk video kayak gini. Ini adalah salah satu grup mancing saya. Nah, setiap kali berangkat mancing, saya selalu diberi mandat untuk membaca tanggal yang tepat untuk memancing. Kebetulan di trip ini saya nggak ikut karena berhalangan, ada saudara yang sedang masuk rumah sakit, ya. Namun teman-teman saya strike melimpah. Lihat hasilnya. Gini nih kalau kita mancing sekarang. Nanti saya kasih tahu. Oke, sebelum lanjut kita minum kopi dulu. Oke, lanjut. Nah, kita ini tinggal di bumi. Ya. Bumi ini saya gambar dulu ya. Ini negara Indonesia. Ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, dan seluruh pulau Nusa Tenggara Timur yang kecil-kecil. Oke, bumi ini punya pola rutin, yaitu berotasi. Nah, rotasi bumi ini kan kita tidak menyadari. Oke, saya tulis dulu ya. Bumi ini punya pola rutin. Nah, kok kayak pelajaran geografi sih bang? Nanti ada kaitannya sama hari baik untuk memancing. Nah, maka karena bumi ini punya pola rutin, maka muncullah tanda bulan. Setiap bulan ya, Januari Februari, kita selalu melihat fenomena bulan yang di angkasa ya, karena istilahnya sama bulan. Yang pertama purnama. Oke. Habis purnama biasanya bulan separuh. Lalu biasanya kalau mau Idul Fitri bulan sabit. Ya, lalu ada bulan mati atau bulan baru. Di angkasa gelap. Lalu kembali ke separuh. Ya. Setiap bulan fenomena ini selalu kita lihat berulang kali. Jadi kita tinggal dimanapun, kita pasti setiap bulan melihat purnama, bulan separuh, bulan sabit, bulan mati. Nah, lalu kaitannya apa sama mancing? Ini semua ada kaitannya dengan pola perairan laut kita. Saya akan kasih gambar sekali lagi supaya semuanya jelas, bisa dimengerti ya. Jadi ada 4 tanda bulan di angkasa itu yang pasti terjadi setiap bulan Masehinya ya, Januari, Februari, Maret. Yang pertama itu bulan purnama. Oke. Nah, ini akan terjadi 1 bulan 1 kali, Januari 1 kali, Februari 1 kali ya. Dan seterusnya sampai Desember. Yang kedua itu ada fase bulan separuh. Biasanya separuh kiri dulu. Yang ketiga itu tidak ada bulan mati atau bulan baru. Jadi di angkasa gelap. Nah, ini semua ada kaitannya sama hari baik untuk memancing. Yang terakhir bulan separuh lagi. Tapi separuh kanan. Bang, ini bahas mancing atau pelajaran geografi sih? Nah, kalau ada yang tanya kayak gitu, semua ini ada kaitannya sama hari baik untuk memancing. Hal ini tidak ada di Google. Ini semua murni analisa saya setelah ngetrip berpuluh-puluh kali ya, sehingga saya bisa mengambil kesimpulan. Oke, di 4 fenomena ini saya kasih tanda silang. Artinya saya tidak akan pergi mancing di hari H fenomena bulan ini. Oke. Dan juga saya pasti menghindari H+1 dan H-1 dari fenomena bentuk bulan tersebut. Setiap minggunya H+1, H-1. Walau saya dikasih trip gratis
semua akomodasi dibayari oleh yang mengadakan acara mancing. Saya ndak akan pergi. Kenapa? Daripada capek badannya, pulang hasilnya tidak maksimal. Oke. Jadi 1 bulan mutlak saya tidak akan mancing di 12 hari ini. Ya, masing-masing 3 hari dikali 4 fenomena, 12 hari. Oke, ini perbedaan mancing saya dulu dan sekarang. Zaman dulu sekali, entah saya sudah lupa berapa tahun lalu. Kita mancing kayak gini tuh hasilnya sudah senang. Padahal kalau sekarang kita lihat lagi foto ini, kita kategorikan ini song. Dapat model ikan-ikan kayak gini itu kita sudah senang. Padahal ini bukan ikan target, tapi kita senang waktu itu. Dapat kecil-kecil gini kita sudah senang. Kita belum tahu rahasianya waktu itu. Pernah kita ngejig semalaman di area rig ini. Namun hasilnya ya gitu juga, nggak banyak-banyak amat. Karena waktu itu kita belum paham kapan saat yang tepat untuk memancing dan kapan saat yang tepat untuk menahan diri. Lihat hasilnya kayak gini doang. Hingga akhirnya saya mulai mengadakan analisa. Di setiap tanggal berangkat saya catat. Di posisi itu menunjukkan bulan apa saya catat. Dan saya mengambil sebuah pola untuk memancing hingga akhirnya hasilnya mulai kelihatan seperti ini. Dulu kita kalau berangkat mancing pokoknya kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu atau hari besar pas bertepatan dengan libur nasional, kita tidak pernah mempelajari apakah tanggal tersebut tanggal yang tepat untuk memancing. Hingga setelah saya analisa berulang-ulang kali, ada yang song, ada yang hasil, akhirnya saya dapat satu kesimpulan kapan harus berangkat. Semua angler pasti punya satu tujuan, yaitu boxnya penuh kayak punya kita ini. Sehingga sekarang walaupun hari Sabtu, Minggu atau hari besar, kalau saya nilai itu bukan waktu yang tepat untuk memancing, saya pun tidak memutuskan untuk berangkat. Jadi sekarang ketika kita berangkat mancing, rata-rata box kita terisi penuh dengan ikan target. Bukan lagi ikan kurisi atau Juventus. Kita sudah bosan dengan ikan-ikan yang lucu itu. Jadi kita sekarang dapatnya ikan-ikan target kayak gini. Mungkin ada teman-teman sekalian yang mengalami seperti apa yang saya ceritakan tadi. Berangkat kok nggak pernah dapat ikan target. Mungkin teman-teman bisa tiru cara saya dalam menentukan kapan waktu yang tepat untuk pergi memancing dan kapan waktu yang tepat untuk menahan diri walaupun tangan kita sudah gatal. Oh, ikatnya ke body. Lihat anak ini. Anak ini baru pertama kali diajak ke laut. Mutar handrail saja dia belum becus. Tapi kalau harinya tepat untuk memancing, arusnya bagus, pastilah strike kayak gini. Anakmu suka mancing, Mek? Loh, Bud ngapain, Bud? Aduh, capek gitu ikannya, Bos. Kata-kata hari ini? Kasihan yang nggak ikut mancing. Loh. Gak bahaya, ta? Loh, kakap Mea semua, kakap Mea. Anak Juventus gak? Nggak ada, Bos. Waduh. Anak Juventus gak? Waduh. Tadi ucapan saya terakhir bilang soal arus. Biasanya para angler kalau pulang mancing bilang hari ini arusnya bagus, hari ini arusnya jelek, hari ini arusnya mati, tidak ada arus. Apa itu arus? Kalau arusnya bagus, ikannya jadi agresif, makannya jadi lahap, kita jadi strike berulang kali. Hasil analisa saya kurang lebih mempelajari soal arus. Walaupun itu susah ditebak, tapi saya sudah menganalisanya sehingga belakangan kalau kita ngetrip, hasilnya selalu rata-rata bagus.
Setidaknya sekarang kalau kita ngetrip rata-rata dapat ikan target seperti ini. Oke, sekarang siapkan catatan kalian. Oke, jika teman-teman punya HP nganggur bisa ketik kalender bulan purnama, lalu ada tabel pasang surut, itu silakan dibuka. Web ini nanti akan muncul seperti ini. Ini salah satu web yang saya jadikan acuan setiap kali mau berangkat mancing. Kita lihat dulu bulan Juni ya. Nanti kita geser ke bawah. Juli, Agustus, hingga September besok. Oke, supaya mudah coret-coret saya print web tersebut. Tapi karena di sini kecil, makanya saya tadi minta teman-teman untuk buka HP satu lagi. Oke, di sini bulan Juni. Saya centang ya. Lalu tadi kembali ke 4 fenomena, saya coret dulu. Bulan mati H+1 H-1 saya coret. Oke. Kemudian yang kedua bulan separuh kanan. Hari H H-1 H+1 saya coret. Yang ketiga bulan purnama 3 hari saya coret. Yang terakhir bulan separuh lagi saya coret. Teman-teman bisa zoom ya. Oke, di 4 fenomena ini saya nggak akan pergi mancing. Oke, jelas. Selain 4 fenomena ini, kalau kita perhatikan di sisi kanan ini ada kalender Jawa. Apa itu kalender Jawa? Sebentar, saya ganti spidol ya supaya warnanya nggak nyampur. Saya tulis kalender Jawa. Jadi ini ilmu pengetahuan yang saya dapat dari seorang nelayan. Oke, membahas kalender Jawa langsung kita ambil HP, kita ketik kalender Jawa 2024 IDN Times. Oke, kita bisa klik. Di sini cukup akurat. Januari, bentar ya, kita klik ini selengkapnya. Aduh, iklan ini. Bentar, saya hapus dulu. Oke, kita scroll ke bawah, kita menuju ke bulan Juni. Aduh, ada iklan lagi, 5 tanda hidupmu. Oke, ini Juni ya. Nanti kita scroll sampai bulan September. Karena hasil print-printan saya kecil. Oke, lanjut. Ilmu pengetahuan dari nelayan ini saya dapat karena saya sering pergi ke muara dulu untuk mencari baramundi. Di situ nelayannya bilang ke saya, "Pak, kalau mau mancing baramundi itu ngikut kalender Jawa aja, 1 bulan 2 kali. Kalau awal bulan Jawa itu tanggal 4, 5, 6, 7, 8. Kalau akhir Jawa itu 21, 22, 23, 24, 25. Oke, sini saya lingkari ya. Kenapa mancing baramundi 1 bulan timingnya ada 2 kali? Karena di 10 hari ini yang saya lingkari itu arusnya arus mati. Di sini saya tulis AM ya. AM itu arus mati. Mengingat kalau mancing di muara itu kita harus memerlukan kondisi air yang bersih karena dangkal. Maka kalau mancing di muara sebaiknya waktu arus mati supaya airnya bening dan baramundinya bisa melihat umpannya dengan jelas. Oke, AM ini arus mati ya. Maka saya saya kasih tanda pakai spidol biru AM arus mati. Nah, di sini juga nih sesuai tanggal Masehi. Kalau di sini tanggal Masehinya 28, 29, 30. Maka saya tulis arus mati. Yang terakhir tanggal 30 arus mati. Nah, sekarang ruang geraknya jadi mulai sempit ini. Ada yang di spidol merah, ada yang di spidol biru. Oke, tujuannya apa sih? Nah, inilah hari-hari yang baik untuk saya mancing. Di sini tanggal 8 Juni. Terus di mana lagi? Hari Sabtu jelek semua. Coba kita lihat hari Minggu. Oh, ternyata ini bagus ini. Tanggal 9 Juni saya centang ya. Tanggal 16 Juni saya centang ya.
spidol saya tintanya habis. Saya terangi lagi. Oke, ini kira-kira gambarannya. Di 3 hari ini di bulan Juni ini saya bisa mancing di tanggal 8, tanggal 9, dan tanggal 16. Oke, kenapa kok mesti bulan Juni? Nanti saya rangkum. Kita lihat video dulu. Ini adalah fenomena ketika kita mancing di arus mati. Arus mati 1 bulan terjadi 2 kali. Kalau tiba arus mati, maka kita mancing di laut dangkal. Teman-teman bisa lihat background air lautnya sangat tenang dan teduh. Tidak ada ombak-ombak yang berlarian ke sana kemari. Jadi airnya menjadi tenang dan bening. Lumpur-lumpur di lautan dangkal tidak terurai ke sana kemari sehingga airnya menjadi bening. Dan ikan target di lautan dangkal biasanya ikan baramundi dan kerapu. Mereka suka makan ketika kondisi air bersih tanpa lumpur. Namun kita harus hindari mancing di arus mati di lautan yang dalam karena itu sama saja bunuh diri alias song. Ini adalah gambaran ketika saya mancing di arus mati di lautan tengah yang dalam. Di sini walaupun spotnya bagus yang biasanya kita panen ikan tenggiri, hari ini kita cuma dapat nggak lebih dari 5 saja. Karena arus mati biasanya membuat ikan sangat pasif. Oleh karena itu, saya selalu menganalisa setiap trip kita. Dan sebaliknya, jika arus dirasa sudah benar untuk mancing di laut tengah, sebaiknya kita hindari untuk mancing di laut dangkal seperti ini. Jadi sekarang kita belajar kapan harus ke laut tengah, kapan harus ke laut dangkal, supaya ketika kita pergi memancing membuahkan hasil yang tepat. Karena kalau arus sudah dirasa bagus, justru di lautan dangkal semua lumpur dan kotorannya akan terurai oleh arus tersebut, sehingga ikan-ikan target di lautan dangkal justru semakin pasif dan mereka biasanya jarang mau makan. Oke, sampai sini mungkin teman-teman sudah bisa menyimpulkan sesuatu. Kapan kita harus berangkat dan kapan kita harus menahan diri. Ingatlah bahwa pergi memancing itu sesungguhnya sangat capek di badan. Maka pastikan hasilnya juga sepadan. Oke, sudah paham gambarannya ya. Sekarang sebelum kita coret-coret, saya kasih tulisan khusus bulan Juli. Kenapa? Karena di bulan Juli ini ada tahun baru Hijriah. Setiap tahun baru Hijriah ini biasanya 1 bulan kita libur mancing, atau lebih tepatnya disebut bulan Suro ya. Kalau bulan Suro rata-rata kita nggak mau mancing. Kenapa? Anginnya keras sekali, kayak yang sekarang kita rasakan ini. Oke, kembali ke tadi, kita coretin dulu ya 4 fenomena bulan tadi, 3 hari masing-masing. Mulai dari bulan separuh, bulan purnama, bulan mati, dan yang terakhir bulan separuh yang di bawah kita coret. Oke, setelah kita coret, sekarang kita pakai spidol biru. Kita tandai mana yang arus mati sesuai kalender Jawa. Saya singkirkan dulu biar nggak nembus spidolnya. Oke, saya lingkari dulu 2425. Ini arus mati kalender Jawa. Siapa yang bikin kalender Jawa? Sekedar pengetahuan, yang bikin kalender Jawa itu Sultan Agung, Raja Jawa dulu. Oke. Di sini sudah terkumpul, tinggal kita tandai sekarang. Tanggal 1 dan 2 kita kasih tanda arus mati, arus mati.
Oke, selanjutnya ini 5 hari arus mati. Saya nggak akan pergi ke Laut Tengah kalau arus mati, daripada badan saya capek. Selanjutnya arus mati lagi. Dan fenomena arus mati ini sungguhan terjadi setiap bulannya. Makanya daripada di tengah laut kita bengong, mending kita nggak berangkat mancing daripada buang-buang dana. Oke, jadi di sini memang mutlak nggak ada tanggal yang bagus untuk mancing karena bertepatan dengan bulan Suro. Ini yang ada cuma H-1. Tapi kalau sudah dekat Suro ya saya nggak mau berangkat lah. Saya silang aja. Oke, lanjut. Oke, yang bulan Agustus ini saya cepatkan aja ya, karena kurang lebih teman-teman sudah tahu tadi pola yang saya ajari di bulan Juni sama Juli. Oke, saya kasih tanda merah untuk 4 fenomena, saya kasih tanda biru untuk arus mati. Nah, cuma ada satu pertimbangan lagi di bulan Agustus, yaitu ini, mitologi negeri Cina. Apa itu? Di setiap tahunnya orang Tionghoa yang ada di negeri Cina sana memperingati satu festival namanya Bulan Hantu. Nah, Bulan Hantu ini dimulai dari kapan? Ini kalender Cina mereka. Kalau di kalender internasional jatuhnya tanggal 3 Agustus 2024. Nah, berakhirnya kapan? Mirip bulan Suro, biasanya 1 bulan. Makanya di bulan-bulan Agustus ini setiap tahunnya anginnya keras sekali. Karena orang Cina sudah mempelajari, maka dinamai bulan hantu. Maka seperti bulan Suro tadi, kalau di sini saya kasih tanda aja ya, sampai 1 bulan. Di sini saya tulis warning. Anginnya keras. Lebih baik kita tidak berangkat mancing daripada sabung nyawa di lautan sana. Oke. Nah, kita lanjut ke bulan September sekarang ya. Ini tadi festival hantu berakhirnya sampai September tanggal 3, maka saya lingkari di sini jangan mancing. Oke, sampailah kita di bulan September. Nanti kita mengambil sebuah kesimpulan dari 4 bulan ini. Karena ini bulan September, maka ini berguna untuk kita semua. Karena ini masih belum terjadi. Ini bisa jadi acuan untuk kita menentukan rencana trip kita di bulan depan. Oke, seperti tadi saya coretin dulu 4 fenomena ya. Oke, saya cepatkan saja ya, biar cepat selesai. Nanti setelah kita bahas kalender-kalender ini, saya kasih pertimbangan kedua yang menjadi tolak ukur untuk keberhasilan mancing. Setelah itu kita sudahi video ini. Oke, cukup saya percepat. Nah, di sini banyak space yang bagus untuk kita mancing. Yang pertama di tanggal 7 hari Sabtu. Aduh, spidol ini habis. Saya pakai warna biru aja ya. Tanggal 7. Lalu Sabtunya kosong lagi 14, ini bagus. Di sini 15 hari Minggu. Nah, ini Sabtunya juga bagus 21. Di sini 22. Maka di bulan September ada 5 kali peluang mancing. Saya tulis di sini. 7, 14, 15, 21 dan 22. Oke, teman-teman yang punya rencana mancing silakan merencanakan di tanggal-tanggal ini. Oke, sekarang kita lihat kesimpulan dari 4 lembar yang sudah kita coret-coret. Saya kasih berurutan ya. Juni, Juli, Agustus, September. Nah, ada warna merah, ada warna biru. Bentar. Mejanya sempit. Juni saya singkirkan aja ya. Dari 3 bulan ini kita bisa membaca satu pola yang berulang-ulang.
Apa kira-kira? Kalau kita lihat di sini yang terspidol merah dan terspidol biru, itu selalu nggak luput jatuhnya di bulan separuh. Entah itu bulan separuh kiri atau bulan separuh kanan, selalu jatuhnya jelek. Selalu arus mati. Jadi kalau mancing di tengah itu sama saja kayak cari capek. Tapi kalau tangan kita gatal, kita bisa ke muara, karena itu bagus. Nah, selain dari yang di spidol ini, terutama ini yang paling saya spidol. Oh bentar, ini bulan hantu, anginnya keras. Oke, saya takut kertasnya terbang. Ya, inilah bulan hantu teman-teman. Nah, ini ada 3 bulan purnama. Bulan purnama saya paling anti mancing di bulan purnama. Kenapa? Karena gelombangnya sangat keras. Ini salah satu contoh saya mancing ketika purnama, gelombangnya sangat keras. Kapal sudah tiba di spot tapi tidak bisa menjangkar. Butuh waktu 1 jam karena kapalnya terseret terus. Akhirnya saya kapok mancing di purnama. Saya nggak mau mancing di purnama lagi. Saya kasih 1 acuan lagi, setelah itu kita selesai ya. Oke, tadi kita sudah belajar cukup lama tentang tanggal memancing atau hari yang baik untuk memancing. Kira-kira sudah dapat gambarannya ya. Sekarang faktor kedua ini yang paling penting, setelah itu kita selesai, yaitu kapten. Ini yang memegang kunci. Jadi percuma kalau hari mancingnya baik tapi kaptennya jelek. Apa sih pertimbangannya kapten? Ada 3. Yang pertama, dia punya spot. Sudah, itu wajib itu. Jadi percuma kalau kita pergi mancing, oh naik kapal ini murah, tapi kaptennya tidak punya spot. Ya sudah, sama saja, kita bikin capek badan kita. Itulah kenapa ada beberapa kapal mancing yang harganya lebih tinggi daripada yang lainnya, karena kaptennya punya spot. Jadi percuma saja kalau kita pergi mancing di antar kapten yang nggak punya spot. Kayak curi-curi masuk rumpun orang. Mancing kayak gitu masa enak sih? Semua ini ada kaitannya ya. Hari mancingnya bagus, spotnya jelek, juga song. Hari mancingnya jelek, spotnya bagus, juga song. Apalagi kalau hari mancingnya jelek, spotnya jelek, ya sudah jelas song. Saya pribadi sudah mengeliminasi banyak kapten yang saya rasa spotnya jelek. Sudah nggak bisa diberangkatin lagi kapten ini. Oke, itu ya. Sekarang kita lanjut yang kedua. Kapten yang paham windy. Apa itu windy? Ini aplikasi yang paling penting sebelum saya memutuskan berangkat mancing. Teman-teman bisa install. Windy namanya. Oke, kalau kita buka tampilannya kayak gini. Masalahnya tidak semua kapten pro windy. Kapten-kapten yang tidak pro windy, contohnya, oke, ini kita cari spot di sini ya. Saya mau mancing hari Minggu jam 4 pagi. Kita lihat di kiri atas, anginnya 15 knot. Kita geser jamnya dari pagi sampai sore. Konsisten di 15 dan 14 knot. Ini sama dengan sabung nyawa. Masa kita mau cari happy malah mempertaruhkan nyawa? Mancing yang aman itu tidak lebih dari 9 knot. Masalahnya, ada beberapa kapten yang tidak pro windy, selalu bilang, aman pak, cuacanya bagus, ayo kita berangkat pak. Sampai tengah-tengah kita dihantam badai. Buat apa mancing seperti itu? Angin yang bagus untuk mancing itu kayak apa sih? Coba saya geser ya, cari spot lain. Ya, yang warnanya biru kayak gini. Tidak lebih dari 9 knot. Paling aman itu 1 sampai 6 knot. 6 knot sampai 9 knot itu sebenarnya sudah termasuk lampu kuning.
Kalau 9 knot ke atas itu lampu merah. Kenapa 9 knot ke atas itu lampu merah? Karena yang pertama itu bahaya bagi keselamatan kita. Yang kedua, kalau sudah 9 knot ke atas itu kondisi lautan mulai ombaknya ke sana kemari, gelombangnya agak tinggi dan biasanya ikannya susah makan, alias kita ujung-ujungnya pasti song. Nah, kapten-kapten yang tidak pro windy ini saya nilai sifatnya tidak sportif. Di pikiran mereka yang penting kita bayar mereka, kita diantar berlayar, sampai di tengah kita dihantam badai, itu mereka nggak peduli. Sampai di tengah kita song, itu mereka nggak peduli. Karena biasanya di atas 9 knot itu rata-rata pasti song. Saya sudah alami bolak-balik. Yang terakhir, ini nggak mutlak tapi cukup penting. Tapi saya lebih prioritas milih kapten yang memang angler, bukan nelayan jala. Kenapa? Kalau kaptennya angler, mereka menguasai spot. Mereka tahu cara parkir yang benar. Mereka tahu kita harus main apa di spot itu. Mau ngejig pakai yang model apa. Mau ngejig kedalaman yang berapa. Mau dasaran harus pakai umpan apa. Kalau nelayan jala mereka biasanya nggak tahu apa-apa. Mereka cuma taunya ini spot ada ikan. Parkirnya nggak bener, mereka juga nggak tahu. Karena kalau nelayan jala mereka taunya cuma cara ngelempar jala di spot itu. Mereka nggak paham bagaimana cara memancingnya. Itu kurang lebihnya. Oke, cukup sudah kopdar hari ini. Jadi kesimpulannya, kalau kapten yang bagus ditambah hari mancing yang bagus, pastilah kita pulang hasilnya full box. Jadi kesimpulannya, saya sudah menganalisa tanggalan mancing selama ini dan saya sudah memilih kapten yang tepat. Saat ini jika teman-teman sudah punya kapten yang bagus, silakan menganalisa kalender mancing seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi kalau teman-teman sudah punya analisa yang mirip kayak saya, namun kaptennya belum bagus, silakan mencari kapten yang bagus. Oke Kov, saya sudahi kopdar hari ini. Terima kasih. Bye bye Kov. Nggak kerasa bikin video kopdar edisi kedua ini makan waktu 12 jam loh untuk ngeditnya. Sekarang saya mau istirahat. Oke, terima kasih ya Kok. Salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke Merdeka. Bye bye Kok.